Tanaman hias di pekarangan rumah tidak hanya meningkatkan keindahan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan dan ekologis. Laporan ini akan membahas kelayakan bisnis jenis tanaman hias yang cocok untuk pekarangan rumah, manfaat, serta perawatan yang diperlukan. Manfaat tanaman hias memperindah pekarangan dan memberikan suasana yang menyegarkan, serta tanaman hias dapat meningkatkan kualitas udara dan mengurangi stres dengan efek menenangkan. Perawatan tanaman hias perlu dilakukan penyiraman, yaitu menyirami tanaman secara teratur sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing jenis tanaman. Adapun maksud dan tujuan menulis laporan studi kelayakan bisnis tentang tema tanaman hias pekarangan rumah, yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan informasi tentang tanaman hias di pekarangan rumah, termasuk jenis-jenis tanaman yang cocok. 2. Menggambarkan manfaat memiliki tanaman hias di pekarangan rumah, baik dari segi estetika, kesehatan, maupun lingkungan. Yang ketiga, memberikan ide-ide dan inspirasi bagi pembaca dalam mendesain dan mengatur pekarangan menjadi lebih indah. Yang keempat, meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya tanaman hias dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan lebih indah. Hias, pekarangan rumah ini sudah sejak lama dan akan mengalami perkembangan seiring dengan perubahan tren dan preferensi masyarakat. Berikut ini keadaan produk lama dan rencana yang akan datang. Keadaan produk lama yang pertama, keterbatasan jenis tanaman hias, perawatan manual, dan keterbatasan informasi. Rencana yang akan datang, yang pertama, peningkatan jenis tanaman bunga yang lebih banyak. Kedua, penggunaan teknologi untuk membantu mempermudah perawatan tanaman hias. Yang ketiga, penyediaan informasi, konsultasi, serta promosi yang dapat diakses dengan mudah. Secara keseluruhan, rencana masa depan untuk tanaman hias pekarangan rumah cenderung berfokus pada peningkatan kualitas, variasi, dan penggunaan teknologi untuk menciptakan pekarangan yang lebih indah, efisien, dan ramah lingkungan. Latar belakang proyek. Usaha tanaman hias pekarangan rumah merupakan usaha yang bernama Family Flower, di mana usaha tersebut adalah usaha yang dilakukan oleh Ibu Ratih Pembandini. Beliau berkata, berawal dari hobi dan kini menjadi usaha cuan. Usaha Family Flower berkembang pada tahun 2019. Usaha ini terletak pada depan rumah beliau. Bidang usaha yang diusulkan adalah bisnis atau usaha tanaman hias yang menyediakan berbagai jenis tanaman hias yang berkualitas. Usaha ini akan fokus pada beberapa area utama. Pertama, menyediakan taman indoor dan outdoor, seperti berbagai jenis tanaman hias untuk digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Menawarkan layanan perawatan tanaman seperti pemangkasan, penyiraman, dan pemupukan. Menyediakan aksesoris atau pelengkap usaha tanaman seperti pot, tanah, pupuk kompos, sarung tangan, alat semprot, dan alat berkebun lainnya. Keunikan usaha beliau pada fokusnya memberikan layanan konsumen yang personal dan ramah, dengan memanfaatkan tren pasar yang terus berkembang dan mengembangkan hubungan yang baik kepada konsumen. Ada berbagai jenis tanaman hias yang dijual di Flower Family. Tanaman hias dapat dibedakan berdasarkan kategorinya. Yang pertama, tanaman hias berdaun seperti Algomena redpot, blonde lipstick, Algomena lexi, Algomena adelia, Algomena Emily Boy, Algomena Hapri, dan Sri Rezeki. Yang kedua, jenis tanaman berbunga, yaitu Burgunia, Seli, Anggrek, dan Autorium. Yang ketiga, tanaman hias berduri, yaitu Cactus lilith, Euphorbia, lidah buaya, Agave king, Clostridium, Piscicus, dan Optonia Nicodulus. Selanjutnya, jenis tanaman merambat, contohnya seperti tanaman janda bolong, kembang telang, sukulen tasbih, dan bougainville. Jenis-jenis tanaman hias yang saya sebutkan tadi merupakan jenis tanaman yang ada dijual oleh pekarangan rumah tanaman hias. Produk dan aspek teknik. Produk atau layanan. Usaha tanaman hias Family Flower merupakan usaha bisnis yang melibatkan produk tanaman bunga yang sangat beragam seperti tanaman berdaun, tanaman berbunga, tanaman merambat, tanaman bunga, dan tanaman berduri, serta perlengkapan seperti pot, polybag, tanah, pupuk kompos, pupuk area, sarung tangan, stok, alat siram, dan lain sebagainya. Tanaman hias dapat dibeli langsung datang ke toko. Transaksi pembelian dapat melalui cara cash ataupun QRIS. Adapun aspek teknik dalam tanaman hias. Pada usaha Family Flower yang bergerak pada usaha tanaman hias di pekarangan rumah, memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas serta kesehatan tanaman tersebut. Yang pertama, lokasi dan lahan.
Lokasi usaha Family Flower berada di halaman depan rumah yang beralamat Jalan Simalingkar 1, Perumnas Simalingkar A, Kecamatan Pancabatu, Kabupaten Deli Serdang. Pada lokasi usaha tersebut sangat bagus untuk bercocok tanam karena ruangan untuk perkembangan tanaman tersebut sangat memadai, serta tanah pupuk yang bagus pada lokasi tersebut membuat tanaman menjadi lebih subur. Yang kedua, luas produksi. Luas produksi atau luas area yang digunakan pada usaha tanaman hias Family Flower sekitar 100 meter persegi, di mana area tersebut merupakan area sendiri oleh pemilik Family Flower. Dengan demikian, pemilik tidak membayar sewa karena lahan pribadi. Yang ketiga, layout. Layout atau tata letak yang efisien untuk tanaman hias Family Flower merupakan hal terpenting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal serta memudahkan dalam perawatan dan pengelolaan usaha. Menggunakan rak yang disusun rapi untuk menetapkan pot yang lebih banyak lagi dan membedakan tempat peralatan perawatan tanaman. Family Flower juga menyediakan tempat duduk bagi konsumen agar mereka merasa nyaman. Yang keempat, teknologi mesin. Pada bisnis Family Flower memiliki teknologi untuk membudidayakan tanaman hias seperti menggunakan lampu LCD yang khusus untuk memberikan cahaya kepada tanaman yang membutuhkan sinar tambahan matahari. Dengan memilih lampu yang hemat energi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Teknologi lainnya yang digunakannya itu pada sistem pengawasan seperti kamera CCTV. Dengan adanya kamera CCTV, teknologi tersebut akan membantu dalam mengawasi keamanan area untuk menghindari terjadinya pencurian. Yang kelima, schedule kerja. Schedule kerja atau jadwal kerja perawatan tanaman pada bisnis Flower Family. Pada bisnis Family Flower merupakan rencana yang terstruktur untuk memastikan bahwa tanaman hias mendapatkan perawatan yang tepat secara konsisten. Dalam membuat jadwal kerja perawatan tanaman membutuhkan menjaga kesehatan, kualitas tanaman, serta meningkatkan efisien dalam tanaman hias. Adapun jadwal kerja dalam perawatan tanaman hias. Yang pertama yaitu penyiraman, yang kedua pemupukan, ketiga pemangkasan atau pembersihan tanaman, yang keempat pemeriksaan hama atau penyakit, yang kelima peralatan alat-alat. Dengan membuat jadwal kerja perawatan tanaman yang terperinci, dapat dipastikan tanaman hias mendapatkan perawatan yang tepat pada waktu yang tepat, serta konsumen tidak akan kecewa membeli tanaman hias di Family Flower. Aspek pasar dan modal bisnis. Aspek pasar merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pada bisnis Family Flower. A. Cara berinteraksi dengan konsumen dan kompetitor. Aspek pasar sangat perlu diperhatikan dalam bisnis. Berikut aspek pasar. Yang pertama, lingkungan pasar. Lingkungan pasar pada usaha bisnis Family Flower mengacu pada kondisi pasar yang mempengaruhi bisnis tanaman hias seperti meningkatkan penjualan pada saat pemicuan COVID-19. Karena pada saat tersebut lagi tren banget bunga di pekarangan rumah. Yang kedua, kompetensi. Mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki serta keterampilan dalam menata pot pada rak yang sudah disediakan akan menjadi keterampilan yang menarik. Selain itu, perlu memiliki keterampilan pemasaran dalam pengelolaan media sosial, pembuatan konten, dan promosi untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, model bisnis. Model bisnis yang ada pada Family Flower yaitu model bisnis dalam metode toko fisik. Berikut saya akan jelaskan. Yang pertama, model bisnis atau market share. Family Flower yaitu model bisnis dengan metode toko fisik atau sering disebut dengan offline store, yaitu konsumen datang langsung ke toko untuk melihat dan membeli tanaman hias secara langsung. Selain itu, konsumen juga dapat secara bebas untuk memilih, melihat, dan merasakan tanaman hias tersebut. Interaksi sosial di toko fisik juga memberi peluang untuk bertanya langsung kepada produsen dan mendapatkan saran atau rekomendasi terhadap tanaman hias yang diinginkan. Yang kedua, strategi pemasaran dan penjualan. Pada toko Family Flower, strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan membuat promosi menggunakan media sosial dan membuat konten video untuk menampilkan tanaman hias menjadi lebih menarik. Semakin sering memposting video atau konten foto, maka akan semakin luas produk dikenal masyarakat dan menjadi daya tarik konsumen, sehingga konsumen akan datang untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, persyaratan operasi produk. Dalam memenuhi persyaratan operasional, maka pemilik memilih lokasi bisnis Family Flower merupakan lokasi yang sangat strategis menurut beliau karena mudah diakses oleh konsumen. Walaupun area tidak cukup luas, tapi cukup untuk pekarangan tanaman hias serta memiliki ruang penyimpanan yang memadai untuk menjaga tanaman hias dan alat-alat untuk merawat tanaman hias tersebut. Manajemen dan resiko. Manajemen dan personal dalam bisnis Family Flower, tanaman hias melibatkan dalam mengelola tanaman hias dengan baik dan benar agar tetap sehat serta menarik perhatian konsumen. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Dikarenakan usaha Family Flower masih merintis dan belum berkembang terlalu berkembang,
maka usaha ini tidak banyak memiliki tenaga kerja. Yang melola dan merawat hanya pemilik dan keluarga pemilik usaha saja. Selanjutnya, sumber tenaga kerja. Dengan memanfaatkan sumber tenaga kerja yang berasal dari keluarga beliau, maka lebih efektif dan tidak memerlukan banyak biaya pengeluaran untuk upah tenaga kerja. Selanjutnya, hak memiliki intelektual. Family Flower belum memiliki hak milik intelektual seperti hak paten dan hak cipta, sertifikat halal, logo MUI, dan lain sebagainya. Tetapi, Family Flower sudah memiliki NIB. Yang ketiga, masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang perlu diperhatikan dan sering dihadapi dalam usaha Family Flower yaitu perubahan iklim cuaca yang tidak menentu, sangat berpengaruh pertumbuhan tanaman hias, berdampak pada kesuburan tanaman hias, serta hal yang terjadi pada Family Flower, yaitu perubahan iklim. Cuaca yang tidak menentu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman hias, berdampak pada kesuburan tanaman hias tersebut. Maka dari itu perlu rutin untuk merawat dengan memberikan pupuk yang bagus untuk tanaman hias yang sesuai dengan jenisnya. Sangat penting untuk memperhatikan dampak masalah lingkungan dan perlu mencari solusi dari dampak tersebut. Tidak hanya melindungi lingkungan, tapi juga dapat melindungi citra bisnis Family Flower di mata konsumen. Resiko kritis. Ada beberapa faktor resiko kritis yang dialami oleh Family Flower, yaitu yang pertama, perubahan iklim cuaca yang ekstrim, seperti suhu panas yang sangat tinggi, kemarau menyebabkan kekeringan, atau hujan terus-menerus menyebabkan kebanjiran. Hal tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman hias. Risiko ini berdampak pada kualitas tanaman hias dan kesediaan stok yang dimiliki oleh tanaman hias. Selanjutnya, faktor resiko kritis yang kedua yaitu hama dan penyakit. Pada tanaman hias dapat merusak kualitas dan kuantitas pada tanaman hias tersebut. Maka perlu pengendalian perawatan tanaman hias yang tepat agar terbebas dari hama sehingga tanaman tetap terjaga kualitasnya. Pemberian perawatan yang tidak sesuai dapat merugikan. Jadwal mulai. Pada awal memulai usaha tanaman hias Family Flower perlu diperhatikan dan melibatkan perencanaan yang sangat matang agar bisnis ini tetap berjalan dan terus berkembang dengan sukses. Berawal dari hobi, menanam tanaman hias di pekarangan rumah, mengoleksinya, dan kini menjadi bisnis yang sangat cuan. Setiap bisnis yang baru dimulai perlu untuk menyesuaikan situasi tanaman hias. Dengan lokasi yang akan dibuka, maka dari itu Family Flower menetapkan strategi yang sangat bagus. Selanjutnya, aspek keuangan. Untuk aspek keuangan akan saya lampirkan dalam video. Berdasarkan dari aspek keuangan yang saya tampilkan dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa penerimaan dalam sebulan mencapai 9.820.000. Sedangkan total biaya-biaya sebesar 7.930.000. Sehingga mendapatkan total pendapatan dari cara penerimaan dikurangi total biaya yang didapatkan, yaitu total keseluruhannya sebesar 1.890.000. Yang terakhir, rekomendasi dan temuan. Dari penjelasan saya dari awal hingga akhir, dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan analisis usaha dari analisis kelayakan studi bisnis, maka disimpulkan bahwa karakteristik tanaman hias mempunyai dua karakteristik, yaitu tanaman hias daun dan bunga. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat saran, yaitu perlu memperhatikan tingkat penerimaan usaha agar bisa meningkatkan pendapatan usaha tanaman hias tersebut. Dan perlu diperluas lagi jaringan pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut, serta meningkatkan lagi penghasilan dari tanaman hias flower.